udah mati hatinya. Kebenaran depan dia apa sih yang dia kerjain sama orang lain, udah sama sekali kagak ada kebenarannya. Orang kalau udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita bertemu kembali di channel kesayangan kita Hafiz Akbar Official yang selalu eksis terus memberikan kajian-kajian Islami yang semoga kajian Islami yang diberikan oleh channel ini bermanfaat terutama buat diri kita, terutama buat semua orang-orang, para pemirsa, para pecinta yang selalu senantiasa mendukung dan men-share daripada kegiatan-kegiatan yang ada di channel YouTube Hafiz Akbar Official. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin hadirat pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini kita akan membahas satu hal yang Allah perintahkan kepada kita, di mana Allah disuruh, Allah memerintahkan kepada kita untuk memilih terkait dengan hal-hal yang halal dan yang haram. Karena yang halal punya dampak buat kita, yang haram juga punya dampak buat kita. Yang halal punya dampak besar buat kita, ibadah kita dan lain sebagainya. Dan memang kalau yang halal itu diperintah sama Allah Subhanahu wa taala. Perihal yang haram pun juga punya dampak besar buat kita. Dan yang paling penting adalah yang haram itu adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkait hal dan yang haram, kita akan bahas kitab, yaitu kitab Wasiyatul Mustafa karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani, yaitu wasiat Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang pertama, ya aliyu man akalal halal sofa dinuhu waraqqa qalbuhu walam yakun li da'watihi hijab. Ya Ali, wahai Ali, man akalal halal, siapa yang makan barang yang halal, makanan-makanan yang halal. Kalau kita lihat makanan yang halal ini udah Allah tentukan. Ya, apa aja yang halal yang boleh dimakan udah Allah tentukan. Cuman memang ada yang pertama, ada yang zatnya halal. Ya, ada yang memang barangnya halal. Ada yang memang cara yang ngambilnya halal. Cara kita ngusahain milik barang itu biar jadi milik kita halal. Jadi ada yang memang zatnya memang sudah halal, ada yang zatnya halal, cara ngedapetinnya pun harus halal. Maka yang pertama dikatakan sabda Nabi SAW, man akalal halal sofadinuhu, siapa yang makan hal-hal yang halal sofadinuhu, akan jernih agamanya. Ini bermakna kalimat agama yang jernih adalah senantiasa agama yang gak terkontaminasi dengan apa-apa. Karena kalau kita lihat agama kita ini keruh, kotor, dalam rangka kita ngerjain satu agamanya itu. Ya, bukan agamanya yang kotor, ya, bukan agamanya yang gak bagus, bukan. Tapi kita dalam rangka orang yang mengikut agama itu kurang jernih kita dalam rangka ngerjain apa aja yang udah diperintah dalam agama kita. Maka artinya sofadinuhu, ya, artinya adalah kalau mau agama kita jernih, kalau mau kita menjadi seorang pemuka agama yang baik, yang taat dan lain sebagainya, biasain cari cara bagaimana kita harus makan makanan yang halal. Yang kedua, makanan yang halal itu waraqqa qalbuhu, alus hati kita. Ya, karena ada makanan-makanan yang bikin kita keras hati. Terutama orang yang sering dia makan makanan yang haram, hatinya bakal jadi keras.
Ya, hatinya bakal keras, susah dinasehatin. Itu ciri-ciri orang yang hatinya keras apa sih? Ciri-ciri orang yang hatinya keras tuh kalau dinasehatin susah. Ya, kalau dinasehatin nangkis. Ya, terus hatinya itu kalau dengar bacaan Al-Quran nggak ada tergerak sedikit pun, nggak ada getarannya. Kalau dia dengar baca sholawat Nabi pun nggak ada getarannya sama sekali. Jadi hal-hal yang modelnya seperti itulah yang terjadi pada diri kita. Maka raqaqal buhu ini penting. Ya, sebagaimana seorang pengikut ya, di dalam agama Islam itu, biar kita taat, biar kita ngikut apa aja yang dinasehatin sama para ulama kita, minimal kita harus punya hati yang sifatnya halus. Hati yang halus bisa didapat dengan makanan yang halal. Yang terakhir, walam yakun li da'wati hijab, dan tidak ada doanya yang terhijab. Ini selama ini kita pengen doa kita dijawab sama Allah. Pengen kalau perlu sekali doa langsung dijawab. Ya, kalau Rasulullah SAW dia doa istisqa, beres selesai sholat istisqa, dia doa, ya tangannya belum diangkat, tangannya baru diangkat, doanya udah dijawab sama Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan urusan yang sifatnya seperti itu. Maka ini yang penting buat kita. Ya, maka kalau Nabi Muhammad SAW dia sekali angkat doa, sekali angkat tangannya, ya sekali dia ya mengangkat tangannya langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kita hal yang seperti itu harus kita lakukan. Artinya kalau mau doa kita kagak ada hijab antara kita sama Allah Subhanahu wa taala, makanlah makanan yang halal. Senantiasa mudah-mudahan doa kita selalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau makan yang halal, keuntungannya 3. 1, agamanya bisa jernih. Yang kedua, hatinya bisa lembut. Yang ketiga, doanya kagak ada hijab antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Sayyidina Ali dapat wasiat dari Nabi, ya Ali man akala subhat, siapa orang yang makan subhat. Subhat itu belum jelas dasarnya. Ya, belum bisa dikatakan halal, belum bisa dikatakan haram, tapi kalau bisa yang namanya subhat kata ulama kita jauhin. Kenapa? Ini barang remeng-remeng kagak jelas. Ya, saking kagak jelas statusnya antum makan, ini bisa bermasalah pada diri kita. Apa yang terjadi kalau orang makan subhat? Ishtabaha alaihi idunuhu. Ya, maka subhat juga agamanya, nggak jelas jadi agamanya. Artinya bukan status dalam agamanya yang nggak jelas, bukan. Tapi ketika dia berbuat sesuatu tentang agamanya ragu. Ya, pernah terjadi seseorang ketika dia ingin bersedekah dia ragu, ingin menjalankan ibadahnya, ibadah sholatnya dia ragu, pengen berbuat baik kita ragu, tapi giliran berbuat maksiat kita yakin. Giliran berbuat maksiat kagak perlu rapat lagi, berbuat maksiat nih dia nggak perlu mikir lagi, dia langsung kerjain, dia nggak lihat untung ruginya, padahal maksiat sesungguhnya bakal ngerugiin diri dia sendiri. Ini barang yang subhat bikin kita ragu kalau mau ibadah. Ya gak, udah yakin, udah maju, udah siap, udah mau nyumbang masjid, udah mau ngasih segala sesuatunya, di tengah jalan hilang kagak jadi. Di tengah jalan dia ragu. Apa yang menyebabkan orang ini ragu? Karena dia sering makan yang subhat. Maka kalau dia sering makan yang subhat, maka agamanya ikut subhat. Agamanya ikut tidak jelas. Artinya setiap kali dia ingin melaksanakan sesuatu terkait ibadah sama Allah atau berupa kebajikan, dirinya selalu dibuat ragu oleh setan. Yang kedua, wahajiba. Yang kedua, wa azlama qalbuhu, gelap hatinya. Masya Allah, nauzubillah. Hati ya kalau udah gelap susah dapat nasihat. Hati kalau udah gelap nggak bisa ngebedain yang haram, yang halal, kagak kelihatan di mata kita. Kita sampai nggak bisa ngebedain yang mana yang baik, yang mana yang salah, nggak bisa. Hati kalau udah gelap kagak bisa menentukan hal yang adil di mata kita. Jadi orang udah berbuat benar, udah ibadah, di mata kita masih salah. Ya, orang udah berusaha dengan baik, ibadah apapun depan kita masih salah. Artinya apa? Hatinya gelap, nggak bisa ngebedain yang mana yang benar, yang mana yang salah. Kalau udah orang sifatnya seperti itu kebanyakan makan harta yang subhat itu. Semakin banyak makanan yang subhat masuk pada diri dia, semakin banyak muncul kegelapan di dalam hati dia. Semakin banyak muncul kegelapan di hati dia, apa hasilnya?
Setiap kali dia ingin melaksanakan sesuatu, timbul keraguan, ditambah lagi bisa jadi dia nggak bakal melaksanakan hal yang semacam itu. Ini kalau yang makan subhat. Ingat, subhat bukan haram. Ya, subhat itu masih belum terang statusnya. Tapi ulama kita bilang, biar kata statusnya belum haram, kalau bisa jauhin barang yang namanya barang yang subhat, yang nggak jelas status daripada di dalam syariat kita. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali dari Nabi Muhammad SAW, man akalal haram, siapa yang makan haram. Apa yang terjadi kalau orang makan yang haram? Yang pertama, mata kolbuhu, Allah bikin mati hatinya. Ini hati dah, nauzubillah min zalik, kalau sampai mati hati. Hati kalau udah mati, kayak jasad kagak ada rohnya, nggak ada gunanya. Hati kalau udah mati, satu, biar kata azan nempel banget di kuping ente, nggak bakal senantiasa bisa ngajakin kita buat ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kalau udah mati, biar kata pendakwah berapa ribu pendakwah dakwahin kita, nggak bakal ada perubahan dalam diri kita. Hati kalau udah mati, biar kata peluang Allah menceritakan tentang surga segitu indahnya, tapi hati kita kagak ada tarikannya sedikit pun tentang surga. Terus bagaimana kalau hati yang mati? Hati yang mati yang bisa ngidupin hati kita cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebagaimana jasad yang cuma bisa ngidupin ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada jasad yang bisa ngidupin manusia kecuali para nabi, dan itu dengan izin Allah. Nabi Isa dia bisa ngidupin orang yang mati dia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain dan nabi sebagainya, setiap kali kehendak dia pasti sesuai dengan kehendak Allah. Artinya apa? Orang kalau udah mati hatinya, kebenaran depan dia apa sih yang dia kerjain sama orang lain udah sama sekali kagak ada kebenarannya. Orang kalau udah mati hatinya, sedikit pun kagak ada amal ibadahnya yang manfaat buat dirinya dan buat orang lain. Artinya kagak direken ibadah, gerakan dia jenis apapun kagak ada rekenan ibadahnya. Itu mati hatinya. Nauzubillah min dzalik. Maka jauhin harta-harta yang haram. Yang kedua, wa khaffa dinuhu, dan rendah agamanya, ringan. Agamanya cuma sebatas di KTP aja, identitas. Agamanya cuma sebatas kalau nanti kagak ada agama kagak enak. Khaffa dinuhu, identitas, hanya sebatas identitas aja ibadah, apa agamanya. Contoh, rutinitas Idul Fitri, rutinitas Idul Adha, rutinitas sholat-sholat besar. Dia hanya sekedar gitu aja, tapi nggak ada niat bahwa yang namanya agama itu penting dan bisa ngebawa dia ke akhirat. Enggak. Yang penting sekedar identitas bahwa dia itu adalah seorang Islam, dia itu adalah seorang yang Muslim, dia itu adalah seorang yang beriman. Hanya sebatas itu aja. Itu yang namanya khaffa dinuhu, ringan ibadahnya. Yang ketiga, wa dha'afa yaqinuhu, lemah keyakinannya. Kalau diceritain Allah pasti bakal jawab doa kita, yakin kita kecil banget. Entah kalau sedekah, ente bakal diganti 700 kali lipat, tapi hati kita biasa aja. Kurang yakin kita sama Allah. Orang sodako pangkal kaya, orang sodako Allah bakal ganti, Allah bakal tanggung. Ente ibadah bakal nyelamatin ente dari dunia ilal akhirah. Itu kalau udah ceritain kayak begitu, bukan Al-Qur'annya yang salah, bukan ayatnya yang salah, bukan ulamanya yang nggak nyampein, bukan. Tapi hati kita kurang setrum. Bohlam biar katanya gede, kalau setrumnya kagak ada, cuman mejeng doang tuh bohlam di atas. Ya gak menang gede doang, tapi setrumnya kagak ada tuh. Dha'ufa yaqinuhu, kurang keyakinan dia, lemah keyakinan dia. Ketika ada kabar-kabar tentang pahala dia biasa-biasa aja. Ketika ada kabar-kabar tentang neraka, kagak ada sedikit pun rasa takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus wa hajiballahu da'watahu, dan Allah bakal hijab doanya. Doanya nggak dijawab sama Allah, dihijab, ditolak. Permohonannya tentang apapun ditolak sama Allah, terhijab, lama nyampenya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua perkenanannya Allah tolak. Yang terakhir, wa qallat ibadatahu, dan sedikit ibadahnya. Nah, kalau kita lihat orang-orang yang sedikit ibadahnya, karena kebanyakan makan yang haram. Karena makanan yang haram itu kalau diajak ibadah nggak betah, di masjid nggak kuat lama-lama.
ibadah yang sifatnya kelamaan dia kagak demen. Udah nggak usah pakai sunnah-sunnah dah, kita wajibnya aja. Artinya apa? Qolat. Dia merasa puas dengan ibadah dia yang sedikit. Kenapa? Karena agama hanya simbol aja. Sholat hanya simbol dan identitas dia aja. Ini yang menjadi permasalahan. Maka jauhilah makanan-makanan yang haram yang ada di sekeliling kita. Kalau halal, ganjarannya tadi sebagaimana dikatakan Sayyidina Ali. Kalau subhat, apa yang terjadi? Tadi sudah diterangkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan yang terakhir, kalau yang haram, apa kerugiannya? Tadi sudah juga diterangkan di dalam kitab Wasiyatul Mustafa. Mudah-mudahan kita bisa memilih dan memilah mana yang terbaik buat kita. Kalau memang yang terbaik barang yang halal buat kita, cari sebanyak-banyaknya barang yang halal, dan mudah-mudahan semua pahala yang dijanjikan Allah bakal Allah kasih sama kita. Dan jauhi semua yang subhat dan jauhi semua yang haram. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu bisa menjauhkan harta-harta yang sifatnya seperti itu dan bisa merugikan kita. Dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada neraka, daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa menjaga diri kita dari barang yang haram dan yang subhat, dan senantiasa Allah memudahkan kita untuk mencari barang yang halal. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi langkah kita, memberikan ilmu yang manfaat kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.